Jangan lupa subscribe, like, komen. Maka lebih daripada datang yang disebut di Quran surah 7 ayat 179 itu. Ulaika kal'an'ami bal hum adall. Mereka itu mirip binatang, bahkan lebih daripada binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Dunia Bang Jaka, Ikhwan Fillah. Dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan hidayah, taufik, inayah, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Kali ini Dunia Bang Jaga akan berikan sebuah warna baru tentang seberapapun dosa yang telah kita lakukan, seberapapun dosa yang telah kita perbuat, bahkan memenuhi langit dan bumi sekalipun, insya Allah kalau kita amalkan 3 amalan yang akan dipaparkan oleh seorang ustadz, akan menjadi, kita akan dimasuki cahaya, diberikan hidayah, sehingga pada akhirnya ketika kasih sayang Allah sudah sampai pada hati kita, maka kita pun akan enggan, akan malu untuk bermaksiat lagi kepada Allah. Apa sih amalan itu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ikhwan Fillah. Sedia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah. Ketahuilah wahai sahabat, sebanyak apapun kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, jangan pernah tinggalkan 3 amalan ini. Karena dengan 3 amalan ini, semua dosa tersebut Allah Ta'ala akan mengampuninya. Bahkan pada suatu hari, kalau kita beristiqamah dengan 3 amaliyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan sebuah cahaya di dalam dadanya, cahaya iman yang kuat. Dengan cahaya tersebut kita sanggup meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cahaya tersebut hidup kita terpetunjuk. Dengan cahaya tersebut pula kita sanggup menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Maka saya ajak kepada sahabat, sebanyak apapun dosa kita, walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, kan tetapi jangan pernah tinggal akan 3 amaliyah ini. Amalan yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah, salatukum alayya mahaqatun lidzunubikum kama yamhaqul ma'un nar. Maknanya, bermula salawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi semua dosa kamu, seperti menghilangkan air akan api. Amalan yang pertama yaitu membaca salawat, walaupun hanya 1 kali, maka sungguh salawat tersebut dapat menghilangkan dosa-dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sebagaimana padamnya api dengan adanya air. Api walaupun besar sekalipun menyalanya, api tersebut akan padam dengan adanya air. Dosa sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, maka ketahuilah di saat kita membaca salawat kepada Rasulullah, bermulazamah membaca salawat kepada beliau, dosa kita akan terampuni semuanya. Ini amalan yang pertama. Ikhwan Fillah, amalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah tahu
rahmat Allah kapan turun kepada kita, hidayah kapan turun kepada kita, sementara kita selalu dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi kata seorang ustadz ini, jangan pernah mencoba untuk meninggalkan sholawat, walaupun dalam satu hari satu malam cukup satu kali saja. Membaca kalimat talbiyah walaupun hanya satu kali. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qala subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidatan." Barang siapa yang membaca kalimat talbiyah yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, hanya satu kali, marratan wahidatan. Kelebihannya, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, niscaya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya 100,000 kebajikan. Allah Taala memberi 100,000 pahala hanya dengan mengucapkan satu kali kalimat talbiyah. Dan juga wa maha anhu mi'ata alfi sayiatin, dan dihapuskan daripadanya 100,000 kejahatan. Allah Taala mengampuninya 100,000 dosa hanya dengan mengucapkan kalimat talbiyah satu kali. Dan juga wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, dan diangkatkan baginya 100,000 derajat. Maka jangan tinggalkan kalimat talbiyah di setiap hari ataupun malam hari, walau hanya dengan bilangan satu kali. Dan amalan yang ketiga, ikhwan fillah, adalah membaca talbiyah walaupun satu hari satu malam cuman satu kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapa sih? Kita bukan nabi, kita bukan sahabat nabi, kita bukan ulama, kita bukan orang-orang yang suci yang selalu merindukan detik-detik pertemuan dengan Allah, yang selalu merindukan detik-detik pertemuan dengan Rasulullah. Nah, karena kita bukanlah orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Yuk kita belajar dari sekarang bagaimana cahaya ilahi itu masuk pada hati kita. Jadi yang kedua amalannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, lanjutkan pada amalan yang ketiga. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza katurat dunubu ahadikum, apabila banyak dosa di antara seorang kamu, banyak dosa, apakah itu memenuhi langit dan bumi, fal yastaghfirullah, maka hendaklah meminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 walaupun hanya satu kali. Sungguh kita akan menggapai keampunannya. Amalan yang pertama salawat, amalan yang kedua kalimat talbiyah, amalan yang ketiga istighfar. Maka kita dawamkan di setiap hari. Maka kita membaca satu kali, ataupun kita sanggup membacanya hingga 10 kali di tiap amalan, maka yakinlah Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa kita. Dan juga pada suatu hari kita akan menggapai kasih sayangnya Allah dengan sempurna, dengan kita bermuladhamah, beristiqamah 3 amaliyah ini. Di saat kasih sayang Allah kita gapai, maka yakinlah pada ketika itu hidup kita akan terpetunjuk. Pada ketika itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Hati kita yang jadi keras akan berubah jadi lembut, dan adanya kekuatan pada diri kita untuk menahan daripada melakukan kemaksiatan. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Iwan Villa sekalian, 3 amalan yang diperkenalkan oleh seorang ustadz ini kepada kita, bagaimana kita untuk meraih hidayah Allah walaupun kita ini ahli maksiat, ahli dalam melakukan dosa-dosa besar maupun kecil, bahkan sampai memenuhi langit dan bumi. Maka jangan lupakan 3 amalan ini. Siapa tahu dengan amalan ini kita bisa berubah, kita menjadi orang yang menyadari kesalahan-kesalahan kita. Siapa tahu dengan amalan ini kita akan diberikan sebuah petunjuk cahaya oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan sebuah larangannya. Oke, sekian Ikhwan Fillah dari Dunia Bang Jaga. Kalau ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.